Jadi kalau dia baik, dia bakalan tambah baik. Kalau dia buruk, dia tambah bosok. Oh, kalau orang suka korupsi ditambah banyak, dia tambah lebih gede korupsinya, gitu loh, maksudnya gitu. Contoh mereka udah belajar sinyal buat double confirmation gitu ya. Tapi apakah kita entry sinyal, mereka bisa sama hasilnya? Enggak juga. Karena contoh, aku pakai lot sama gitu, satu lot, satu lot. Mereka juga sama satu lot contoh. Kemudian aku kasih sinyal lagi. Aku tetap satu lot, mereka bisa nambah. Tuh orang-orang nakalnya di sana ya? Aku juga heran ternyata universe itu kayak gitu. Kita yang di sini hilang, di sini yang baru itu selevel semua. Jadi kita pemikirannya bisa langsung enaknya gimana gitu loh. Jadi lebih enak. Berarti aku termasuk selevel ya? Maksudnya ngomong. Gimana kabar Mas? Baik. Kehidupan seorang trader memang kayak gini dah? Kayak gini gimana ya? Iya, nyantai. Kalau tradingnya nyantai, terus mungkin ada yang orang bilang bosenin. Membosenin iya. Kayak gitu-gitu doang. Iya. Ya dapat trading, WD loss. Iya. WD. Serunya paling ya waktu ngeflip kayak gitu kan seru-seru. Serunya ngeflip. Kalau kan kita jadi punya banyak akses untuk berkreasi ketika udah menjadi profesional trader. Kan WD terus. Kita bisa ngembangin kemana. Oh iya. Itu yang kan saya saranin ke situ harusnya. Serunya di sana tuh. Serunya di situ soalnya. Jadi contoh kita dapat profit, bikin apa? Profit bikin apa? Bukan flexing loh ini. Iya. Soalnya kalau kita flexing berarti kan kita ngetok no apa? Something. Jadi kalau orang bilang itu, orang Chinese bilang itu energi jangan disebar-sebari, jangan dilihat-lihatin. Oh, jadi stay low aja ya? Stay low aja, pokoknya fokus building something. Ketika Mas Rizky kehidupan sebelum jadi trader sama udah jadi trader, itu ada peningkatan nggak? Oh, the quality of life mungkin kayak beli makannya, terus naik mobilnya, atau ngongkrongnya. Menurutmu ya apa? Iya, nggak tahu. Aku kan nggak ngerti. Kamu kan tahu aku dari dulu waktu di sini. Sekarang ya apa? Iya, berubah banget lah. Masa? Dari Brio ke ini kan ya jauh banget anjir. Oke, menarik. Dari segi makanan. Dari segi makanan, menurutmu kalau aku? Dari segi makanan, jarang makan sih tetap. Tapi kalau menu-menu makanan nggak tahu sih aku ya. Yang biasanya aku ajak dirimu kan sama biasa-biasa aja toh. Iya, paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Enggak, maksudnya harian ya Mas, harian ya. Lah ya, kan kamu yang tahu juga. Kan nggak begitu nggak berubah lah maksudnya. Nggak begitu banyak berubah. Mungkin yang berubah kayak ya dulu naiknya apa, sekarang naiknya apa. Oh, terus rumahnya apa, sekarang gimana. Mungkin itu. Kalau sekarang kan outputnya lebih ke create something kan. Outputnya lebih ke create. Iya, jadi kayak AI. Tapi kalau Mas Riki beli-beli, jadi Mas Riki kan pasti ada, nggak Mas Riki aja, pasti ada rasa dulu belum punya apa-apa, tapi ketika udah punya beli tuh kepengenan beli. Itu kebalik. Itu waktu aku di Australia, bukan waktu aku jadi trader. Oh, udah ini dulu. Udah. Jadi dulu waktu kita dapat uang sedikit, kemudian di Australia kan dapatnya lumayan tuh. Lumayan di sini ya kalau dibanding sekarang ya jauh gitu. Lumayannya di zaman dulu maksudnya. Itu tiap ada HP baru beli. Sekarang beli tiap hari bisa. Cuma maksudnya dulu itu ada rasa kayak gitu loh. Oke. Nah, jadi kemudian kita foto. Ini foto-foto. Sekarang kayak pasti gitu, pasti berisik gitu. Tapi kalau sekarang udah fase kayak beli nggak ngelihat harga itu udah jarang sekarang. Udah, kenapa ya? Udah ngeliatin fase itu? Jarang. Jadi ada kalau nggak salah si Tate itu Andrew Tate itu dia bilang ini cost free katanya. Dia makan itu ya, itu gratis. Aku mikir kok bisa gratis? Karena 0 di belakangnya itu nggak ngaruh kayak. Kan murah. Ibaratnya 1 juta itu 1 triliun. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Nggak kelihatan gitu. Nggak tahu gratis gitu. Anjir. Katanya gue nggak tahu. Tapi ya aku mikir menarik juga tuh. Menarik juga. Mungkin orang yang nggak ngelihat harga ya itu karena nggak berubah di sininya. Aku juga gitu, cuma kalau sama pacar sih. Kalau sama sendiri yang lihat harga ya. Kalau sama pacar ya
Gas. Harus comment something tapi ini di podcast ya sudahlah. Ya sudahlah, no comment. Tapi before afternya setelah jadi trader, mungkin dari segi karakteristik dan sifat ada perubahan nggak sih Mas Rizky? Jadi sebenarnya money itu seperti kalau aku bilang ya enhance. Oke. Makanya kita dulu ada enhance kan. Peningkatan. Memperbesar. Jadi mengenhance. Kalau bahasa simpelnya itu minyak tanah. Oke. Jadi contoh ada api tuh. Jadi uang atau kekayaan itu minyak tanahnya. Semakin dibanyakin langsung boom semakin gede. Tergantung apinya itu bagus atau dia itu jelek. Gimana? Aku masih bingung Mas. Jadi manusia itu kan punya sifat tuh. Sifat-sifat yang banyak. Nah itu bagaikan api. Oke. Nah kekayaan, uang, power, fame itu minyak tanah. Jadi ketika kita lempar ke situ, itu kan semakin gede dia. Yes. Enhance gitu. Jadi kalau dia baik, dia bakalan tambah baik. Kalau dia buruk, dia tambah bosok dia. Kalau orang suka korupsi ditambah banyak, dia tambah lebih gede korupsinya gitu loh maksudnya gitu. Karena mengenhance dia itu. Kalau orangnya emang dari awal udah baik, ya digimanai pun ya tetap dia bakalan baik. Tapi kalau Mas Rizky dulu sama sekarang gaji di Aussie berapa sih Mas? Di posisi job yang sama? Job desk yang sama. Kalau dulu mungkin 40-50? Dulu 40 per bulan. Sekarang? Di mana? Iya sekarang di sana sekarang. Sekarang di sana aku nggak tahu dong. Kurang lebih lah. Ya sekitaran 50-an paling. Oke. Berarti Mas Rizky lebih pilih di sini jadi trader daripada. Oh ya jauh dong, ya jauh. Jangan disamain. Ya, udah di tahap berbeda. Jadi ada orang itu ada tahapnya toh. Ada tahap yang dulu aku itu gaji cuma 1 juta di Surabaya, UMR udah tinggi banget di sana dulu. Kita digaji 1 juta karena di yayasan. Di sekolahan itu kecil banget. Nah setelah itu langsung mendapatkan gaji yang 1 juta sehari di Australia. Makanya aku langsung tang gitu. Dari situ aku belajar apa ya namanya? Oh gini tak OKB gitu. Padahal juga nggak kayak paling nggak lebih kaya dari sebelumnya lah ya. Iya, tapi nggak kaya banget. Setelah nyentuh ke ranah itu semakin naik. Serasa kita ngomongin duit itu kayak tabu gitu. Kayak nggak apaan sih gitu. Kayak sungkan gitu ya. Kayak apaan sih? Kalau dulu, kalau malah kita mencari tuh perbincangan duit tuh. Oh iya dong. Iya kalau sekarang udah apa sih? Gitu. Contoh aku ngobrol sama simple aja lah, teman-teman lah, Andri Rizky lah. Kan anak-anak itu ya, kita ngobrol. Yang kita obrolin bukan kayak uang. Bukan forex juga. Bener, bukan uang intinya. Jadi kayak, kamu dapat komisi berapa? Nggak pernah kayak gitu. Kita ngomongin gimana nih enaknya ke depannya, kita mau bikin apa? Impact-nya apa? Terus kemarin pernah ngobrol, kita pengen jadi nomor 1 di Banyuwangi nih. Karena kita masih muda, power ada. Kenapa bisa nggak ya jadi nomor 1? Jadi kayak gitu loh, kayak terus evolve terus ya. Udah malu ngomongin uang. Apaan sih? Anjay, nguri. Tapi kalau kita ngeliat dari cerita tersebut bahwa tradingannya lancar banget dong. Kalau tradingan lancar, dibilang lancar, ya kadang lancar, tapi sekali lancar gede. Kemudian ada bulan-bulan loss, iya, tapi lossnya itu nggak gede. Itu bukan bulan-bulan loss sih menurut gua, hari-hari loss aja. Ada kadang-kadang aku bulan di total loss itu juga ada. Tapi nggak gede. Kapan? Ada lah. Di Desember tahun kemarin. Iya Desember kemarin itu. Sama Desember Januari kalau nggak salah. Itu loss. Kalau nggak November Desember aku lupa. Masa? Dua itu aku loss. Tapi lossnya nggak begitu gede. Karena aku kalau loss berhenti dulu. Kan soalnya aku ngelihat lebih banyak seri WD-nya tuh. Tapi di total akhir-akhir juga minus ya Mas ya? Di akhir bulan. Desember itu. Mesti kenapa Desember? Mesti Desember, nggak tahu kenapa aku. Mangkel loh aku. Itu Desember aku jarang entry, sekali entry rugi, mantap. Itu mantap. Tapi setelahnya bulan Januari, Februari itu masif dapatnya. Gitu. Oh.
Dan itu spend banyak money nggak di bulan-bulan itu? Desember loh ya. Desember lumayan spend. Jadi kalau teman-teman para trader yang udah profitable ya, biasanya itu kalau spend money juga nggak ngeliat. Yes. Jadi dirimu nih, contoh kan sering WD tuh. Amin. Nah, gitu. Biar digituin, biar dia loss lagi. Sombongnya itu. Enggak. Aku loh nggak sombong aja. Aku lebih guru menang toh. Nah, itu sering WD itu impulsif untuk membeli sesuatu. Itu kamu biasanya nggak mikir malah. Karena kamu ngerasa mendapatkan uang itu gampang. Nah, itu bagus nggak sih, Mas? Ya enggak dong. Itu udah di tahap aku dulu. Maksudnya di tahap gimana tuh? Di tahap awal. Jadi kamu ketika mendapatkan keuntungan tuh WD ngerasain WD terus gitu loh, enak gitu kan. Kemudian kamu beli apa? Beli ya. Nah. Aku di tahap itu tapi pas kayak gini. Kalau dulu makan itu pilih-pilih, nyari yang pilih-pilih maksudnya nyari yang ini sesuai harga. Ngeri ya. Kalau sekarang makan tinggal makan. Soalnya aku ada quote orang Chinese ya, orang Tiongkok. Jadi jangan pelit sama diri sendiri masalah makan. Ya udah makan tinggal makan itu aja. Cuma kan ya ada standarnya. Tapi kalau beli banyak, beli A B C besar enggak, belum nyampe di situ. Cuma pas makan aja tak enakin. Tapi kan ada rasa kayak beli nanti tinggal itu lagi kok. Ada kalanya cuma nggak nyampe ke loss banget banyak enggak. Enggak. Pasti ada bariernya loh. Jadinya pokoknya seginilah mentok gitu ya. Iya, per makan itu. Soalnya kalau kencang-kencang juga buat apa? Kebutuhanku paling ya cuma protein, nasi gitu. Oh ya, dia kan lagi gini ya. Bulking. Itu tuh enggak terlalu mikirin harus makan banyak kan enggak, Mas. Mahal-mahal. Ada itu saatnya kayak gitu, Cep. Jadi kalau teman-teman juga pasti ngerasain ketika kita WD banyak, itu ngerasa kayak beli. Iya. Gitu. Apalagi pas kayak anak-anak, beli apa ya? Martabak yuk, sudah kalian. Gitu. Kopi jangan habis. Dia kalau ke Jember habis duitnya. Tapi kalau sama pacarnya nggak habis, aneh loh dia. Habis cuma nggak akan dilihatin kalau di Jember, aku dikira kayak orang jauh duitnya banyak lagi orang-orang ini. Padahal cuma beda satu kabupaten loh. Dia ini beli. Ayo. Anjir orang ini. Keren. Ya masih muda nggak apa-apa, it's okay. Tapi ada ini nggak, ada batasnya nggak? Balik lagi, Cep, ada tahapnya. Nanti ada di tahap juga ketika kamu mendapatkan certain amount, itu kamu separuh tak buat gini, separuh tak buat bisnis pelan-pelan. Itu ada yang kayak gitu biar ini muter lagi gitu. Atau mungkin kalau emang orangnya visinya bagus, pengen bantu, aku pengen bikin sebuah mungkin kita gampang-gampangnya sekolah, karena pendidikan di sini kok kurang bagus ya, saya bikin sekolah yang bagus biar teman-teman pendidikannya di daerah situ bagus, biayanya nggak begitu mahal, tapi standarnya itu gede. Gaji bagus, guru-guru tak gaji bagus juga. Bisa. Nah, tinggal kita mikir sistemnya. Sekarang ada AI, ada apa buat bantu juga. Wah, itu keren gitu, pasti bisa bantu orang, bantu lingkungan. Wih, itu udah next level tuh, Mas. Itu yang kita pengen lakuin. Satu ekosistem tuh ya? Satu ekosistem. Dari dulu saya tuh pengen seperti itu. Makanya tadi aku bilang tergantung orangnya. Orang jahat dikasih minyak tanah ya tambah jahat nanti. Terus kalau kita bicara tradingan nih, Mas Rizky tipikal orang yang suka ngeflip. Ada 3 pilihan. Ngeflip dari modal 1.000 jadi berapa, atau $200 jadi berapa. Ngeflip kan challenge tuh. Yang selanjutnya modal besar pelan-pelan, compounding pelan-pelan. Yang ketiga modal standar $1.000 itu tadi, terus mungkin 10% WD. Oke, menarik. Soalnya aku di fase itu tuh. Kalau yang aku rasain sekarang loh ya, mungkin dulu beda. Tapi sekarang yang aku rasain enak yang 1.000 itu, yang tiap hari WD. Tiap hari WD, bukan yang ngeflip loh ya? Bukan. Itu bakalan ngeflip sendiri. 1.000 yang pelan-pelan WD. Itu ngerasa kayak kita nyaman, enak jadinya. Jadi ketika kita WD, kita profit diambil, kita ngerasa kayak aku profit kok di sini kok, terus dicek di performance kan biasanya ada toh.
tahun ini saya untung berapa ratus juta. Oke Pak. Masih oke kok. Berarti kalau dulu memang compounding tuh dulu pas Kalau Australia dulu pelan-pelan itu tuh. pelan. Kalau segini tak WD gitu. Kalau dulu kayak gitu. Karena kan jangka panjang. Oh, jangka panjang. Nah, kalau segini tak WD, kalau enggak ya sampai segitu. Kalau sekarang profit berapapun. Sekarang ya kalau sekarang. Tapi ada minimal nggak? Ibaratnya di setup ini hari ini cuma naik di 20% ya. Ya udah di WD itu aja. Aku tiap profit tak WD. Oh, tiap profit. Tiap profit. Makanya kan aku bilang, aku tuh kalau WD di broker selalu 7 sampai 10 kali kadang-kadang. Karena WD terus. Sering. Profit terus tuh. Per hari. Ya, alhamdulillah. Ini biar nanti ini ya teman. Ya biar loss. Awas lagi, kita kembali gantian dia. Gantian dia. Tapi lebih seneng kayak gitu. Lebih enak sih, maksudnya ya mungkin gara-gara banyak waktu ya sekarang ya. Mungkin gara-gara banyak waktu. Kalau dulu kan aku di Australia kan sibuk banget itu. Pagi sampai malam aku kerja, malamnya baru bisa trading. Makanya aku swing dulu. Sekarang apa ya? Ngapain aku? Paling ya sing ngeribetin anak ini. Ini Andika ya. Tiap hari WD juga. Nah, dia shoot. Apaan sih ya? Tapi kalau kita bicara psikologi orang itu kayaknya lebih cocok di WD tiap hari sih Mas. Bukan tiap hari ya, sering WD lah. Sering WD membangkitkan semangat, confidence. Kalau dari psikologi mungkin ya, tapi ada juga dari sisi broker. Jadi kita nggak tahu brokernya itu bagus apa enggak, bakalan tetap ada apa enggak, manipulasi apa enggak. Ibaratnya aman deh. Kalau aman ya nggak apa-apa. Itu dari sisi, maksudku dari sisi brokernya. Nanti kalau ada apa-apa kita udah ngambil banyak gitu. Oh, itu yang bikin dari Brio naik ke ini. Tapi next project mau bikin apa nih Mas? Next project kita Sekolah trading deh. Oh, next project yang mana? Banyak project. Sekolah trading kan di SCP Olimpiade nih. Mau bikin apa nih? Wah iya, apa ya sekolah trading ya? Kuliah umum kah? Iya, nggak kepikiran Masin aku sekolah trading. Iya, ditinggal loh. Iya, sorry ya sekolah trading ya. Kalau yang offline-nya banyak memang kan, kita lagi ekspansi gede-gedean. Kalau sekolah tradingnya Setra Capital Program, kita danain teman-teman ini mungkin untuk kedepannya untuk publik. Sih Mas, aku belum siap Mas. Aku belum siap dikomeni orang ribuan. Ini aja masih puluhan, masih gelabakan Mas. Belum mampu wow. Nah makanya mungkin 1 tahun lagi udah mampu lah. Iya. Wih, gila itu SCP itu orang-orang anjay. Masih tahap ini pengembangan soalnya. Developing masih. Itu mungkin itu adalah bentuk kita untuk bantu teman-teman. Nice. Dimana orang yang nggak punya modal nih di sini cari duit di sini nih bisa nih gitu loh maksudku. Sebenarnya ke situ. Kenapa nggak sinyal aja Mas? Terus orang-orang kan nyari sinyal tuh. Ketika kita kasih sinyal, apakah mereka belajar? Nah gitu itu. Loh. Contoh mereka udah belajar sinyal buat double confirmation gitu ya. Tapi apakah kita entry sinyal, mereka bisa sama hasilnya? Enggak juga. Karena contoh, aku pakai lot sama gitu, 1 lot ada 1 lot. Mereka juga sama 1 lot contoh. Kemudian aku kasih sinyal lagi, aku tetap 1 lot. Mereka bisa nambah. Iya. Wes tak boleh beda. Karena TP di sini, SL di sini, SL nggak mau dinaik, digede-gedein. Oh iya. Tuh orang-orang nakalnya di sana ya? Nggak bisa, agak susah kalau. Makanya teman-teman kalau di sinyal itu jarang untungnya itu gara-gara kayak gitu sebenarnya. Oh, next project di sana, oke. Nah mending trading ODW, belajar bisa dimodalin. Mas. Duh. Oh iya Mas, aku masih belum tanya nih. Karakter seorang trader Mas, itu kayak gimana sih Mas? Efeknya dari Mas Rizky sebelum jadi trader yang profitable sampai udah jadi trader yang constant profitable, yang dirasain apa tuh dalam diri sendiri? Apa ya, tenang paling ya Jeff ya. Tenang soalnya banyak duit ya anjir. Iya. Bukan. Tenangnya di sini itu kalau ketika kita nggak profitable, itu rasanya itu nggak enak gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Nggak tahu rasanya itu kayak guilty something nggak enak gitu. Apa sih ngeliat buka HP merah aja? Selalu yang dilihat MetaTrader, terus rasanya itu nggak enak gitu. Iya. Sekarang nggak ada rasa kayak gitu tuh, kayak ya wes kalau ada entry nggak ada ya wes. Oh iya. Nah itu yang tak cari, maksudnya ketenangan.
Udah ngerasain, udah ada transisinya berarti. Mungkin ada transisi ya, mungkin ya. Kalau dulu nggak tenang. Mungkin. Ada orang yang nggak tenang ya, kayak si David kemarin itu, kita ketemu, terus ada beberapa orang, dia susah banget. Terus, ya bagi aku tanaman aja. Terus dia bilang, oh enak ya ternyata ya, ini ya. Terus mereka sibuk sama offline-nya dia. Oh. Karena aku tuh bilang ke orang, trading ini bukan untuk semua orang. Yes. Balik lagi. Nggak semua orang bisa handle pressure-nya. Karena berat banget itu. Pressure-nya seru sih. Pressure-nya itu lumayan. Jadi kalau emang kamu niat, monggo. Kalau setengah-setengah kelihatannya kok jangan ya. Karena ngabisin duit ini bos. Apa? Hobi yang ngabisin duit. Bisnis yang bener-bener gila ini. Terus Mas Rizky ada nggak ngelihat orang yang mungkin temen atau siapapun yang dulunya tradernya nggak profitable, sekarang profitable, ada perbedaan nih? Oh, saya ini menarik ini. Ada teman kemarin, ini yang lihat temennya. Itu dia rugi di kripto. 100 berapa gitu kan. Rugi di kripto. Rugi di kripto. Kemudian rugi di aku kenalin forex. Ini lebih enak karena kamu bisa naik turun daripada kamu future di kripto. Iya. Mending future di XAU. Tak ajarin risk manajemennya, money management yang benar. Rugi juga, anjir. Terus tak lihat, kamu kenapa tuh kok bisa rugi? Oh, ini masalahnya. Oke. Aku kasih metode yang simpel, yang tanaman itu. Alhasil, kemudian dia bikin robotnya, dia. Jadi, punya trading plan, bikin robot. Setelah itu, untung tuh. Rugi yang di kripto balik 100. Dan itu drawdown-nya kecil banget. Oh keren berarti ini mantep. Kemudian sekarang apa ya kalau dibilang ya, untung berapa kemarin itu masih 30-40-an. Ya sekarang masih 8 bulanan ini berarti jalan. Jadi 100 sudah di tangan, ini masih 30 deh. Oh, terus ngelihat orangnya kayak beda nih. Aku ngelihat orangnya lebih tenang dia. Yang aku lihat lebih tenang, nggak ribet. Kemudian aku kalau butuh uang, pede biasanya. Terus mau ribet itu. Terus kamu mau nggak tahu ya? Aku pengen, soalnya kan aku punya mobilnya gede, paling nanti dari trading 1 tahun lagi lah tak ambil buat beli mobil yang kecil-kecilan. Gitu. Oke. Tapi itu cuma contoh satu, tapi ada banyak nggak orang-orang? Aku tuh jarang ketemu orang ya sebenarnya. Enggak, maksudnya ya yang sering-sering di sini aja atau siapa temen? Siapa yang ini? Ya mungkin belum trading, udah trading, terus gara-gara trading udah kayak ngeflip weh. Aku itu nggak pernah ngasih. Jadi ketika aku deket sama orang ya, itu aku yang deket sama orang jarang ya. Iya. Jarang orang bisa deket sama orang itu jarang. Nah, biasanya ketika kita udah deket selama contoh 7 bulan, 8 bulan gitu ya. Maksudnya kita trading bareng-bareng selama 7 bulan, 8 bulan, kita tektokan terus-menerus. Itu biasanya udah selesai dia, wis dia jalan sendiri gitu lah. Nah, selama ini teman-temanku hampir semuanya baru. Teman-teman yang lama ya, sorry itu saya nggak tahu kenapa teman itu semakin lama semakin menghilang. Apa ya? Kenapa? Takut atau apa ya? Enggak. Mungkin beda pemikiran atau gimana? Mungkin ya. Jokin lumrah. Aku mikir lumrah. Cuma semakin kita kan kenceng loh, tung gitu lah. Mungkin ini semakin hilang loh, serius. Ketinggalan kali atau mungkin? Mungkin. Jadi semakin hilang. Yang ngikutin itu orangnya baru-baru semua. Di level yang hampir-hampir sama. Iya. Aku kaget loh. Teman-teman lama hilang semua tuh. Teman-teman lama hilang. Ya apa ya? Semua teman-temanku lama kan pegawai semua semuanya. Jadi hilang semua mereka. Yang datang was business owner apa gitu. Terus eksportir mana? Pokoknya bisnis owner semua yang datang. Mungkin mencocokkan dengan di level kita kali. Nggak tahu. Aku juga heran ternyata universe itu kayak gitu. Kita yang di sini hilang, di sini yang baru itu selevel semua. Jadi kita pemikirannya bisa langsung enaknya gimana gitu loh. Jadi lebih enak. Tapi kebanyakan baru masihan. Karena aku kan nggak pernah keluar dari dulu. Akhir-akhir ini aja aku kan keluar. Berarti aku termasuk selevel ya?
Amin. Bentar lagi. Wis, amin lagi, bentar lagi, wis. Aku juga bingung mau ngomong apa ini ya. Kalau dirimu ya. Sekarang kan temanmu banyak tuh di Kencang. Banyak. Sekarang Sudah mulai melepas kejauhan satu persatu. ya kenapa ya coba? Kayak malas itu aku, Mas. Jujur aku mau pulang itu kayak malas aja. Yang diomongin itu juga gak enak gitu Mas. Iya. Aku di sana cuma ketemu satu orang doang. Di tempat itu kalau mungkin pulang ke rumah, di sana tidur. Makanya aku jarang pulang. Di sana juga ngapain tidur. Di sini Iya tidur. Mending di sini aja tetap tidur. Sama ayahku tanya ngapain pulang lele. Gitu. Tapi kalau tradingan sih lumayan oke ya daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kan mencoba ini Mas. Apa namanya pelan-pelan persentase. Sekarang udah mulai bisa. Kalau ngeflip sih belum, tapi udah mulai di tahap WD mungkin tiap profit atau tiap hari itu bisa. WD tiap hari. Ngikutin Mas Rizky. Oh. Ngikutin Mas Rizky. Tapi ada kalanya seminggu juga isinya loss, itu ya nggak nyaman. Nggak nyaman itu. Berarti bener ya tadi kalau teman itu memang kadang-kadang menghilang. Cuma kena dihitung jari sih Mas. Dari semua temanku. Bayangin ya iya anjir. Ya iya itu se-Indonesia Mas sebenarnya Mas. Oh iya mungkin berkeluarga mungkin aja. Ada yang berkeluarga cuma iya bener levelnya juga sih Mas. Nggak, kadang-kadang aku ngobrol sama teman-teman itu nggak nyambung yang diomongin sama Iya Mas. Jauhin Mas. Gitu. Bahas AI aja mereka nggak tahu Mas. Oh, nggak nyaman aku. Bahas ini ada AI ini buat fungsinya buat ini, buat ada mau video motion pakai ini, LLM pakai ini. Dia tuh nggak nyambung. Atau mungkin jadi siapa yang bilang ya? Istriku kalau nggak salah. Istriku. Itu dia bilang, kamu sama teman-temanmu itu yang diuntungin teman-temanmu karena kamu yang berbagi informasi. Itu yang bikin dirimu itu nggak improve selama ini. Kamu improve ya gara-gara kamu nyari sendiri gitu katanya. Bukan mereka nyari kita. Bukan mereka ngasih informasi. Oh, bukan mereka nyari informasi kita. Kebanyakan mereka yang minta informasi ke dirimu. Oh, dulunya gitu Mas Rizky? Dulunya sampai sekarang juga gitu. Nah, istri bilang kayak gitu. Coba deh cari gerombolan yang mungkin berbeda lingkup supaya kamu bisa dapat hal-hal baru yang lebih menarik. Gitu. Oke, boleh juga tuh. Makanya teman-teman kadang-kadang ya kita kasih ini aku seneng ngasih ilmu itu seneng ke teman-temanku yang lama itu seneng aku kasih ini caranya gini gampang teng ya wes iya toh itu bikin aku ya ampun ini lumayan loh padahal gitu. Habis itu seberapa bulan baru balik kemarin gimana caranya wes nggak tahu wes barang. Tapi emang ngerasain Mas fase-fase kayak teman udah mulai nggak ada, udah mulai mencari kalau fase keluarga mungkin iya. Ada banyak udah berkeluarga. Ini mau berkeluarga gitu sebenarnya CP. Hah? Tapi aku nggak tahu Mas. Yang nanti aku tak bahas di luar aja. Entah. Mbak Penny sudah mau ini Mbak Penny. Sudah siap dia Mbak Penny. Wah sama. Udah nih. Waduh. Oh gitu aja teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you.